Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratri Paremta Laksmi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Kali ini kita akan membahas mengenai joint venture. Apa joint venture dan bagaimana cara penghitungannya? Venture adalah istilah yang banyak dipakai untuk mengerjakan proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara. Bisa berbentuk single venture atau joint venture. Single venture adalah pengusahaan suatu pekerjaan yang dilakukan suatu unit tertentu. Jadi dalam perusahaan dia punya unit dan unitnya itu mengerjakan satu proyek tertentu. Nah, pembukuannya dilakukan dengan menggunakan rekening tersendiri yang disebut venture account. Jadi kalau dia di kredit itu berarti ada pendapatan, sedangkan kalau di debit berarti dia ada biaya. Berbeda dengan single venture, joint venture dilakukan di antara dua atau lebih orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang terbatas. Bisa proyek ya, dan masing-masing menyerahkan aset sebagai kontribusi modal. Keuntungan joint venture didasarkan pada perjanjian laba rugi. Mirip ya sama persekutuan. Nah, anggotanya pun mirip seperti persekutuan. Hanya saja di sini anggotanya juga bisa berupa perseorangan, persekutuan, PT, atau yang lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari joint venture dengan persekutuan. Keuntungan dari joint venture yang pertama adalah kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri atau perusahaan partner. Jadi, ada perusahaan partner yang dia punya saham sebesar misalnya 50%, terus ada dua lagi perusahaan, misalnya ini perusahaannya yang joint venture-nya ini ada terdiri dari 3 perusahaan ya. Yang dua perusahaan itu adalah 25 dan 25. Maka kekuasaan dan hak suara terbesar milik yang punya saham 50% ini. Kemudian, perusahaan joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Jadi, masing-masing perusahaan itu tetap bergerak sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Seperti yang tercantum pada keuntungan nomor 3. Jadi, misalnya si perusahaan yang pertama yang paling besar ini dia perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan minuman misalnya. Kemudian yang perusahaan yang kecil-kecil ini bergeraknya di bidang perusahaan yang pengemasan dan perusahaan resources. Nah, masing-masing tetap bergerak dengan spesialisasinya masing-masing dan mereka juga bergerak di joint venture-nya. Seperti itu. Kemudian, untuk kelemahan, tanggung jawab terhadap semua risiko dibagi antar masing-masing partner. Mirip ya kayak persekutuan. Kemudian, ada dua risiko lagi, yaitu risiko tersebarnya rahasianya. Rahasia perusahaannya itu sendiri, itu lebih besar. Karena apa? Ada 3 perusahaan terlibat. 3 perusahaan terlibat itu masing-masing perusahaan kan dia masing-masing eh, banyak orang juga yang terlibat dalam situ. Kemudian, adanya resiko tertipu oleh partner usaha yang lebih besar. Terkadang memang ada risiko seperti itu karena perusahaannya lebih besar, tentu mereka punya tujuannya sendiri. Seperti itu. Tapi nggak semuanya ya. Kemudian, hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh harta dari perusahaan partner menjadi jaminannya. Jenis-jenis joint venture yang pertama adalah joint venture domestik. Joint venture domestik di sini misalnya adalah perusahaan yang ada di Indonesia untuk di Indonesia ya. Jadi perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, tidak ada campur tangan perusahaan asing. Yang kedua adalah joint venture internasional. Bisa jadi itu adalah perusahaan domestik dengan perusahaan internasional atau perusahaan internasional dengan perusahaan internasional. Kemudian, ada beberapa unsur pokok joint venture yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama adalah tentang uraian tentang seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak. Kemudian, mengenai pertimbangan atau konsideransi uraian tentang tujuannya.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang jangka waktunya dari joint venture sendiri. Mau berapa lama joint venture itu ada. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan perselisihan dari organisasi dan di kerjasama tersebut. Kemudian tentang pembiayaan serta dasar penilaian joint venture-nya sendiri. Menurut Pasal 8 Ayat 1 SK Menteri Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, bidang usaha yang wajib mendirikan perusahaan joint venture adalah yang pertama pelabuhan, kemudian produksi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayanan, all pelayanan ya, kemudian ada penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, dan mass media atau media massa. Oke, setelah tadi kita sudah membahas mengenai plus minusnya joint venture. Kemudian kita juga membahas mengenai peraturan-peraturan pendirian joint venture yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai jenis joint venture, ada domestik, ada internasional, serta dilanjutkan dengan unsur pokok dari joint venture dan perusahaan apa saja sih yang wajib mendirikan joint venture menurut SK Menteri. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan contoh dari joint venture yang ada di dunia atau global, serta joint venture yang ada di Indonesia. Untuk contoh joint venture global atau di dunia, kita akan mengambil dua contoh joint venture ya. Yang pertama adalah joint venture dari Asus dan Gigabyte. Seperti yang kita tahu, dunia komputer itu kompetisinya besar sekali. Nah, Asus dan Gigabyte berkompetisi cukup ketat dalam produksi motherboard dan komponen lainnya dari komputer. Sehingga pada akhirnya keduanya sepakat untuk kerjasama dan membuat strategi bisnis baru dalam pembuatan dan penjualan komponen hardware pada sekitar tahun 2007. Lalu ada Sony dan Sharp. Sharp Corporation atau Sharp dan Sony sepakat untuk menandatangani memorandum yang tidak mengikat untuk melakukan kerjasama dalam produksi dan penjualan panel serta modul LCD ukuran besar dari pabrik panel LCD-nya Sharp. Secara hukum, kerjasama ini efektif pada 30 September tahun 2008. Pembahasan terakhir dari pertemuan kali ini adalah mengenai contoh joint venture yang ada di Indonesia. Ada 3 contoh yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dan PT Nestle Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA dari Swiss yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun di Indonesia. Sementara ICBP adalah perusahaan Indonesia yang telah berdiri sejak 1994, yang awalnya dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di awal tahun berdirinya. Perusahaan hasil kerjasama tersebut dikenal memproduksi makanan ringan yang penjualannya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mereka pada tahun 2005 melakukan kerjasama dengan presentasi pembagian saham atau keuntungan 50-50. Namun pada tahun 2018 kerjasama tersebut telah berakhir dan mereka fokus pada bisnis masing-masing. Kemudian PT Pusri dan National Petrochemical Company of Iron atau NPCI. PT Pusri melakukan kerjasama dengan NPCI yang bergerak di bidang pupuk. Jadi kerjasama ini membangun pabrik pupuk berkapasitas 1,14 juta ton per tahunnya. Yang terakhir adalah PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Satria.
Kerjasama dari dua perusahaan ini menghasilkan PT Sari Husada. Orang Jogja pasti tahu ya PT Sari Husada itu. Nah, PT Sari Husada ini eh, dia bergerak di bidang makanan yang bergizi, suplemen makanan. Ya, susu bayi misalnya. Nah, PT Sari Husada mempunyai komposisi modal kimia farma sebesar 35% dan tiga raksa sebesar 45%. Pada tahun 1983, PT Sari Husada go public dengan komposisi modalnya menjadi tiga raksa 39,5% dan kimia farma 33%, serta masyarakat adalah 27%. Pembagian laba rugi joint venture itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah dibagi sama rata, kemudian yang kedua adalah dibagi dengan rasio tertentu, yang ketiga dibagi dengan rasio modal. 4, 5, dan 6-nya itu merupakan gabungan dari beberapa cara atau metode. Metode pencatatan joint venture ada dua. Yang pertama adalah pembukuan terpisah, yang kedua adalah pembukuan tidak terpisah. Untuk lebih memahami mengenai perbedaan pembukuan terpisah dengan tidak terpisah, kita bisa lihat contoh soal berikut ini. A, B, dan C mempunyai usaha patungan dalam kapling tanah, di mana A, dia sebagai managing partner ya, dia menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui sebesar $100.000 dengan harga pokok $75.000. Berarti dia punya laba sebesar $25.000. Sedangkan B, tugasnya adalah membagi kapling dengan biaya sebesar $60.000. C menyerahkan modal berupa uang tunai senilai $40.000 yang kemudian dibelanjakan oleh A untuk membayar iklan dan lain-lain. Nah, kapling tanah tersebut terjual dengan total sebesar $250.000 dengan perincian bahwa yang $50.000 adalah berbentuk uang tunai. Sedangkan yang $200.000 berbentuk wesel tagih yang kemudian dijual dengan diskonto 10%. A mendapatkan komisi sebesar $5.000 karena dia sebagai managing partner. Nah, pembagian laba untuk A, B, dan C adalah 10:6:4. Laba murni adalah 250.000 dikurangi dengan 100.000 yang didapat dari tadi nilai tanahnya. Kemudian 60.000 sebagai tadi yang untuk membagi kapling. 37.500 adalah untuk biaya iklan dan yang lain-lain. Sedangkan 20.000 adalah diskonto dari wesel tagih. Jadi bersihnya adalah 32.500. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.